RND Jemaat Tuhan yang ada di rumah, senantiasa kita mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita yang selalu memelihara kita hari lepas hari kita. Pada hari ini saya sungguh bersuka cita karena kita dapat melakukan kebaktian ini, ya kan? Walau kita tidak bersama-sama di tempat ini, tetapi kebaktian ini kita masih dapat laksanakan. Ini suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Injil yang diberitakan, Injil yang seharusnya sebagai orang percaya, kita orang percaya adalah orang diaspora, orang-orang yang dirantau. Ini orang-orang diaspora yang sementara saja di dunia ini. Kita ada satu misi. Ya, saya tahu semua orang memiliki misi dalam bidang apapun, karir apapun. Kita memiliki misi, tetapi sebagai orang percaya kita satu misi, apa? Yaitu Allah yang memberikan kita supaya kita memberitakan kabar sukacita itu. Nah, namun sebelum kita masuk ke nats Alkitab kita, pada hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil Alkitabnya, ya kan? Yang belum bawa Alkitab bisa ambil Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama supaya kita ada saling belajar di dalamnya, supaya tidak hanya mendengar saja, namun Bapak, Ibu juga, saudara-saudari juga dapat membaca. Kita sama-sama belajar, dapat memahami juga. Nah, sebelum itu, sebelum kita membaca bersama-sama, nanti saya ajak kita membaca secara responsoria, ya kan? Kita akan membaca, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, berkat pertolongan Tuhan, kami dapat melakukan kebaktian. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, firman kebenaran yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Berikan kami pengertian hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan membaca nats Alkitab kita pada hari ini dari Filipi pasal 4. Dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, jika sudah memegang Alkitab, kita buka kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita harus membaca ayat ini dengan suara yang lantang, suara yang keluar, supaya mungkin anak yang berada dengan saudara, mungkin istri, atau mungkin siapa saja yang berada di situ dapat mendengar, dapat sama-sama mendengar apa yang kita bacakan, tentang apa pembacaan kita hari ini. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-9. Kita baca 2-3 ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsigos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini Paulus memberikan teladan supaya kita mengikutinya. Kenapa? Paulus telah hidup di dalam Tuhan, dan hidupnya adalah hidup standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di pasal yang sebelumnya, Paulus juga berkata demikian. Nah, hari ini saya akan memberikan tema untuk kita bersama. Ya, saya akan memberikan tema, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ini tema kita hari ini. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, diketahui semua orang. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi semua orang. Kebaikan yang ada dalam dirimu itu hendaklah mereka ketahui. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara yang ku kasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Paulus berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan, karena mereka sedang mengalami sesuatu. Di situ kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok lain atau pihak-pihak lain yang walaupun Paulus tidak bersama dengan mereka, pada saat menulis ini Paulus sedang berada dalam penjara, tetapi Paulus tahu apa yang mereka hadapi. Jemaat-jemaat Filipi itu mereka menghadapi sesuatu. Apa yang mereka hadapi, Paulus mengetahui itu. Makanya kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, Paulus berkata, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya memberitakan Injil, hidupnya di bawah naungan Injil. Itu yang Paulus maksudkan, supaya kesudahan mereka ialah kebinasaan. Itu orang-orang yang di luar Kristus, itu orang-orang yang di luar daripada apa yang Paulus sebutkan. Nah, kenapa Paulus berkata demikian? Tadi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kita adalah orang-orang diaspora di dunia ini, orang-orang yang orang-orang rantau di dunia ini, ya kan? Kita adalah orang-orang rantau yang warga kenegaraan kita bukan di sini. Dengan demikian Paulus tegas mengatakan bahwa sebagai orang-orang diaspora, orang-orang rantau, kita harus kembali kepada keluarga negaraan kita, di mana itu di surga. Makanya Paulus menasehati jemaat yang ada di Filipi, sehingga dia berkata di ayat yang kedua, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dua orang ini Paulus nasihati supaya sepikir, sehati, seia, sekata di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat dari tulisan Paulus sendiri bahwa mereka sedang menghadapi permasalahan. Antara dua orang ini ada permasalahan, kan begitu. Kalau kita baca dengan teliti, supaya mereka sehati dan sepikir. Artinya mereka tidak sehati dan sepikir, kan begitu. Kalau kita melogikakan, supaya mereka itu sejalan, berarti mereka tidak sejalan. Supaya mereka itu satu gelas contohnya, berarti mereka tidak satu gelas. Supaya mereka itu satu arah, berarti mereka tidak searah. Namun di sini Paulus berkata supaya mereka sehati sepikir, supaya mereka tetap di bawah naungan Kristus. Artinya bukan Kristus yang lain diberitakan, bukan Injil yang lain diberitakan. Atau mungkin mereka ini lebih mengakukan egonya. Oleh siapa pelayanan ini berhasil? Kalau kita baca dari beberapa literatur, kita baca dari beberapa tafsiran, antara dua orang ini mereka bertikai
pertikaian mereka ini disebabkan oleh karena kesombongan mereka, oleh karena keegoisan mereka, karena pelayanan yang begitu meningkat. Mereka lebih berkata saya, karena siapa saya, aku. Makanya Paulus di ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Paulus meminta supaya Sugos itu menolong mereka, supaya mereka itu tetap sejalan. Karena Paulus sendiri tidak bisa untuk bersama mereka. Paulus sedang didekap, atau Paulus sedang dalam kurungan penjara. Dia tidak bisa untuk bersama mereka. Tetapi Paulus memiliki rekan sekerja yang setia. Dia di situ berkata rekan kerja yang setia, supaya tim pelayanannya itu tetap memberitakan pekabaran Injil. Bukan karena keinginan diri sendiri, atau bukan karena Injil yang lain, tetapi tetap memberitakan kebenaran Injil. Nah, di ayat yang keempat kita melihat bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang membuat mereka harus bersukacita, dan apa yang membuat Paulus menuliskan supaya mereka tetap bersukacita? Sementara kalau kita melihat Paulus sendiri dalam keadaan terjepit, Paulus sendiri dalam keadaan yang tertekan. Mungkin kita melihat secara psikologis, secara manusia ya, kita berpikir mungkin Paulus kalau secara manusia dia ingin keluar, tetapi karena dia telah memberikan dirinya kepada Kristus dalam keadaan apapun, dia sanggup berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya sukacita yang diberikan Paulus itu betul-betul sukacita di dalam Kristus, karena dia memberikan orang yang lagi tertekan supaya bersukacita. Mustahil kan orang yang tidak bersukacita memberikan semangat kepada orang supaya orang bersukacita, sementara dirinya sendiri dia tidak mampu untuk memotivasikan supaya bersukacita. Mustahil sekali, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lihat bahwa Paulus memang betul-betul memiliki sukacita Kristus, sukacita yang dia dapati di dalam Kristus. Di dalam penjara dia mengalami sukacita. Bahkan rekan-rekan sepelayanannya pun ketika menghadapi permasalahan, Paulus terus mendorong mereka, tetap bersukacita kalian, tetaplah bersukacita. Jangan mementingkan diri sendiri. Di sini dikatakan, jangan mementingkan diri sendiri, egois. Kenapa? Kalau kita lihat ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini Paulus mengatakan bukan yang menyenangkan dirimu, yang membuatmu kaya, bukan diri sendiri yang Paulus sebutkan, tetapi semua perkara-perkara surgawi yang Paulus maksudkan yang membuat sukacita itu ada. Berarti kalau sukacita itu hilang, artinya bukan perkara-perkara yang Paulus sebutkan di ayat yang ke-8. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang ke-8. Kita harus aktif, tidak hanya pasif ya, kita harus aktif Bapak Ibu. Coba lihat ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itulah yang membuat sukacita itu hidup, karena sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bahkan Paulus berani menjamin di sini bahwa kamu harus mengikuti teladanku, katanya. Siapa Paulus? Sehingga dia meminta kita untuk mengikuti teladan dia. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita melihat bagaimana pemberitaan Injil itu harus tetap berjalan. Meskipun keadaan kita sulit sekarang, mungkin keadaan kita terbatas, keadaan kita ini sedang terbatas, tetapi pemberitaan Injil itu tidak akan pernah terbatas. Kita tidak bisa bersatu di tempat ini, tetapi melalui media ini kita masih tetap bisa kebaktian bersama. Kita bisa mengambil waktu dengan keluarga, kita bisa mengambil waktu dengan sahabat, kita bisa mengambil waktu dengan teman, mengambil waktu luang. Kita dapat bersekutu, mungkin di kamar, mungkin lagi duduk di ruang tamu, ambil Alkitab, ikut video ini, kita dapat bersekutu. Tidak terbatas. Artinya pemberitaan Injil itu tidak terbatas. Jadi hari ini saya mengucap syukur kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah. Semoga damai sukacita daripada Tuhan selalu menyertai, bahkan senantiasa diberikan kesehatan. Kita terus berdoa untuk Indonesia. Kita terus berdoa untuk
bangsa dan negara, bahkan dunia ini kita doakan supaya tetap bersukacita. Apapun halangan, apapun yang menjadi hambatan kita, wabah virus yang ada, kita sama-sama bergandengan tangan, kita berdoa supaya cepat berlalu. Bahkan untuk tim-tim medis, untuk garda depan, kita berdoa supaya mereka tetap bersukacita. Mereka ingat bahwa kita semua di dunia ini adalah orang-orang diaspora, orang-orang rantau, orang-orang yang hanya sementara. Bahkan Yakobus juga mengatakan, apalah arti hidup kita ini yang hanya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan demikian, kita bersyukur hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari telah dapat menerima perjamuan kudus. Dengan demikian, kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pemberitaan Injil-Mu tidak terbatas. Pemberitaan Injil-Mu yang senantiasa untuk selalu menguatkan kami di tengah keadaan kami terjepit pun, kami yakin bahwa Injil yang senantiasa untuk memberikan kami sukacita. Kami sebagai orang-orang rantau, kami sebagai manusia rantau atau orang diaspora di dunia ini, biarlah kami senantiasa menjalankan daripada amanat agung-Mu, memberitakan kabar sukacita dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah senantiasa memiliki sukacita dalam menghadapi kesusahan ini. Kami pun tetap selalu berharap bahwa Tuhan yang senantiasa untuk selalu menopang, memegang, menuntun kami. Tidak terlepas sukacita kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.